Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore semuanya. Silakan dilihat yang ada di kiri kanan. Silakan saling lihat yang di kiri dan kanan. Semua saling kenal. Semua saling kenal. Saya mau menjadikan yang ada di kiri kanan kita menjadi saksi atas kita. Saya minta putra altar ke depan sini, di samping saya. Bantu saya melihat umat. Apakah ada yang menjawab pertanyaan saya atau tidak? Ya. Saya punya pertanyaan sederhana. Tapi pertanyaan ini menyangkut hal yang sifatnya mendasar. Silakan nanti menjawab bersedia atau tidak. Tolong melihat. Lihat. Itu para artis di sana, jangan lihat saya. Lihat mereka, posisinya lihat umat. Saya punya dua pertanyaan. Silakan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Pertanyaan pertama, apakah saudara sekalian bersedia bersikap rendah hati terhadap sabda Tuhan? Saya ulang lagi. Apakah saudara sekalian bersedia bersikap rendah hati terhadap sabda Tuhan? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara sekalian bersedia bersikap rendah hati terhadap kegembalaan gereja? Saya ulang lagi. Apakah saudara sekalian bersedia bersikap rendah hati terhadap kegembalaan gereja? Samanya antara pertanyaan pertama dan kedua adalah ada kata rendah hati. Dan puji Tuhan semuanya menjawab bersedia bersikap rendah hati. Betul kan? Pak Simon sebagai sekretaris Dewan Paroki tolong catat. Catat, semua bersedia bersikap rendah hati. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita syukuri, karena memang ini hal yang bagus. Ini sikap yang paling dasar. Kalau orang nggak punya sikap rendah hati, maka kesini untuk apa? Nggak akan mendapat apa-apa. Malah rugi karena harus kolekte 2 kali lagi. Tetapi kalau kita punya sikap yang rendah hati, pasti misa ini berarti. Tadi waktu saya bertanya, apakah saudara sekalian bersedia bersikap rendah hati terhadap sabda Tuhan? Semua menjawab bersedia. Memang yang normal itu seperti itu. Maka kalau orang itu nggak bersedia bersikap rendah hati terhadap sabda Tuhan, dia dalam keadaan sakit, harus diobati supaya sembuh. Yang sehat adalah bersedia bersikap rendah hati terhadap sabda Tuhan. Tadi di dalam Injil Yesus berbicara tetapi menggunakan perumpamaan, berbicara mengenai kerajaan Allah atau kerajaan surga sama saja. Kalau kita berbicara mengenai paroki Kristus Raja, batasnya jelas mana. Kita bicara mengenai paroki di Santana, mana batasnya kelihatan. Kelurahan Cigugur atau kecamatan Cigugur, batasnya jelas. Karena soal tempat. Tetapi kalau berbicara mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah, itu bukan soal tempat, tapi soal keadaan. Yang dipimpin, yang dirajai, yang dominannya itu adalah rencana yang surgawi, rencana Allah. Kalau hidup saya memang sungguh saya hayati, sungguh saya usahakan dipimpin oleh Allah, maka hidup saya merupakan kerajaan Allah. Tapi kalau tidak, berarti hidup saya bukan kerajaan Allah. Sederhana sekali. Dan hidup yang demikian, kerajaan Allah lewat perumpamaan tadi sebenarnya dibuka untuk siapa saja. Semua diundang. Tetapi kalau kita mencermati sabda Tuhan tadi,
ternyata banyak yang tidak mengindahkan, banyak yang menolak, banyak yang tidak bersedia hidup yang dipimpin oleh Allah. Maka dari sabda Tuhan tadi kita belajar jangan mau seperti itu terhadap mereka-mereka yang tidak mengindahkan undangan untuk hidup dipimpin oleh Allah. Lalu Tuhan itu marah. Saudara sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, apa sih untungnya kalau orang itu dipimpin, dikuasai oleh Allah? Itu sangat jelas di dalam bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada umat di Filipi. Ini loh untungnya kalau orang itu dipimpin oleh Allah. Paulus itu berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, ini kesaksian orang yang dipimpin oleh Allah. Paulus kepada umat di Filipi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya bersyukur diberi kemampuan berbicara, saya bersyukur diberi kemampuan melihat, saya bersyukur diberi kemampuan mendengar. Meskipun telinga saya yang bisa dipakai mendengar hanya sebelah, yang kiri itu 0, yang berfungsi hanya kanan. Maka kalau saya jalan orang memanggil-manggil saya lalu saya diem saja, itu masalahnya. Dari obrolan dengan orang-orang yang saya jumpai, apapun agamanya, kalau saya jalan-jalan saya bisa berjumpa dengan yang beragama Katolik, tetapi juga bisa berjumpa dengan yang agamanya tidak Katolik. Saya sering ngobrol. Saya berusaha meskipun baru kenal, meskipun ngobrolnya itu tidak lama, tetapi tentang hal yang penting. Tentu dengan bahasa, dengan gaya yang saya bisa. Dan dari obrolan itu memang terasa, sekarang ini hidup berat, sangat berat. Ekonomi berat, pendidikan berat, berumah tangga berat, di pekerjaan berat. Di semua bidang terasa berat. Dan kita bisa belajar bagaimana kita bersikap terhadap beban-beban dalam hidup ini yang memang semuanya nggak bisa kita hindari. Kita belajar dari sabda Tuhan yang tadi ada di bacaan kedua. Kita belajar dari Santo Paulus. Santo Paulus berkata, semua perkara, semua beban dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau orang itu hidupnya dipimpin oleh Allah, apapun bebannya, seberapapun beratnya, itu dapat ditanggung. Paulus berkata, mengapa saya dapat menanggung? Karena kalau saya dipimpin oleh Allah, kalau saya dirajai oleh Allah, Allah akan membantu. Jadi Paulus itu merasakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya dapat menanggung. Karena apa? Karena saya nggak sendiri. Karena saya bersama Allah. Dan ada begitu banyak orang zaman ini yang juga seperti itu. Kalau kita melihat kanan kiri, kalau kita melihat lebih luas, kadang kita merasa beban kok berat. Ternyata tidak sedikit yang lebih berat dari kita. Tetapi yang mengherankan adalah mengapa meskipun bebannya berat, tetapi kok dia tetap gembira. Dia dapat menanggung, dan menanggungnya itu bersuka cita. Mengapa bisa begitu? Karena menanggungnya tidak sendiri, tapi menanggungnya bersama Allah. Sama dengan altar ini. Menurut Bapak dan Ibu, menurut semuanya, altar ini bisa digotong dan dipindah atau tidak? Bisa tidak? Bisa. Altar ini bisa digotong, bisa dipindah, bisa. Tetapi kalau saya sendirian, mana tahan? Nggak akan bisa kalau saya sendiri. Hanya bisa kalau saya rendah hati,
kalau saya juga mengajak yang lain, mari kita bersama-sama, mari kita kerja bakti, tolong saya mengangkat altar ini dan memindahkan ke tempat yang lain. Bisa. Beban hidup sekarang ini banyak dan berat. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk bisa bersama Allah, kita memang harus punya sikap yang rendah hati. Orang yang mengindahkan undangan Yesus, datanglah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, bangunlah hidup yang dipimpin oleh Allah dengan semangat rendah hati, dan dengan itu maka segala beban dapat ditanggung karena Dialah, karena Allah kekuatanku. Saudara sekalian terkasih, ini sabda Tuhan. Lalu sekarang mengenai kegembalaan gereja. Sekarang kita berada di bulan Rosario. Ada dokumen gereja yang berbicara mengenai doa Rosario. Dokumen itu judulnya Rosarium Virginis Mariae. Yang dikatakan di dalam dokumen itu adalah doa Rosario itu doa yang sangat sederhana, yang sangat mudah, dikenal oleh banyak orang, dan berkatnya banyak. Itu satu. Yang kedua, yang juga dikatakan dalam dokumen itu adalah doa Rosario itu adalah doa keluarga. Maka jangan heran kalau pada bulan Oktober ini saya sering bertanya kepada yang saya jumpai. Tadi putra altar juga saya tanya. Di bulan Oktober ini jangan heran kalau saya sering bertanya, siapa yang di keluarga ada doa Rosario? Minggu yang lalu saya memberi PR kepada semuanya. Ini PR-nya, minimal 1 minggu 1 kali berdoa Rosario bersama keluarga. Setelah misa minggu lalu saya bertanya kepada anak-anak yang minta tanda tangan. Sebelum saya tanda tangan, saya bertanya kepada mereka, siapa yang masih ingat PR yang saya berikan tadi dalam khotbah? Puji Tuhan, ingat. Ini cara saya membantu gereja, tetapi juga membantu umat. Ini loh kegembalaan gereja, bukan saya. Ini kegembalaan gereja yang tadi dokumennya saya sebut, bahwa doa Rosario itu mudah, dikenal banyak orang, didoakan juga nggak lama, tetapi berkatnya banyak. Dan yang kedua, doa Rosario itu adalah doa keluarga. Tadi malam dalam rapat Dewan Stasi Sukamulya, saya mengatakan hal yang sama. Saya ingatkan kepada para pengurus. Para pengurus juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan umat. Tadi malam saya mengatakan, mari kita berdayakan hal yang sudah biasa dilakukan di lingkungan, yaitu pengumuman. Lingkungan punya jadwal doa seminggu sekali, dan setiap doa pasti ada pengumuman. Lalu saya titip, tolong kalau pengumuman nanti sampaikan ini. Yang pertama adalah lanjutkan membaca kitab suci setiap harinya. Dan yang kedua, ingatkan supaya keluarga-keluarga paling tidak seminggu sekali doa Rosario. Sikap rendah hati kepada Tuhan, kepada sabdanya dibuktikan. Tetapi juga sikap rendah hati terhadap kegembalaan gereja. Saudara sekalian terkasih, apa sebenarnya yang kita jalani ketika kita berdoa Rosario? Ada 2 sosok yang penting di dalam doa Rosario itu, Yesus dan Maria. Yang sama dari keduanya adalah sosok-sosok ini adalah sosok-sosok yang rendah hati, yang memang betul menghidupi kerajaan Allah,
Mengapa? Karena yang dominan dalam hidupnya bukan kehendak diri sendiri, tapi kehendak Allah Bapa. Maria berkata, dan ini ada di dalam peristiwa gembira yang pertama, "Aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu Yesus itu berkata, dan ini ada dalam peristiwa sedih yang pertama, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. "Tapi kalau itu kehendak-Mu ya Bapa, di mana saya harus meminum cawan penderitaan, kisah sengsara, peristiwa sedih, itulah yang harus terjadi." Ketika keluarga berdoa rosario, sebenarnya kita juga sedang diasah oleh Allah, diasah supaya kita juga punya sikap seperti yang dihidupi oleh Yesus dan Maria, bersikap rendah hati. Kita bersyukur oleh karena kalau kita mau bersikap rendah hati terhadap sabda Tuhan, terhadap kegembalaan gereja, sebenarnya tidak sulit. Dan ini kita syukuri. Mudah-mudahan karena tidak sulit, tidak ada yang menyebut alasan untuk tidak melakukan. Mari kita ikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus, yaitu sikap rendah hati untuk dipimpin oleh Allah, tapi juga kita ikuti kegembalaan gereja yang menjadikan doa rosario sebagai doa keluarga. Mudah-mudahan dengan itu berkat Tuhan yang kita terima semakin berlimpah. Tuhan memberkati.